Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wattabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi ila akhiriz zaman wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man tabi'ana wa ghairuhum sayyudillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Badas, Desa Nglamong. Wabil khusus akhinal kiram Romo Yai Ubaid wa ahlihi wa talamitihi, Bapak Ibu jamaah kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas makalah 309 terkait Allah menyiapkan nur untuk tawajuh terhadap Allah. Sebab dengan nur tawajuh niku si salik dengan mudah untuk mencapai kewusulan kepada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, proses satu jiwa untuk bisa sampai terhadap makom wasilun atau makom ma'rifatullah mesti miturut sistem. Jiwa itu ditaruh Allah, ditarik Allah di dalam makom muraqabah, makom di mana hati jenengan kalih kula niki Allah terasa dekat banget, sehingga ketika saat jenengan beraktivitas ngibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, itu mesti hati wonten cantolan. Ketinggal Pak nggih. Gedhi ngoten. Nggih, ngeten niki. Kedahe ngoten. Jiwa ditarik Allah di dalam makom muraqabah
niki posisinya disebut salik. Dalam makalah ini nanti disebut rohilun, seseorang yang posisinya itu masih dalam perjalanan mendekat bertemu Allah. Bapak Ibu, apa alasannya Allah menarik satu jiwa itu di dalam muraqabah? Kalau kita kembali kepada bicara tentang sejarah, inilah proses seseorang yang meneladani apa yang baginda Rasul lakukan, dan ini tertuang dan tercatat di dalam Al-Quran. Beliau memberikan satu percontohan terhadap kita sebagai umatnya. Liman kana yarjullaha, bagi seseorang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah Tuhannya. Ini enggak mudah loh Pak Ibu, hati ada keinginan untuk mendekat Allah, enggak mudah. Artinya enggak mudah bagaimana? Kalau dihitung-hitung kaum manusia, ini termasuk orang-orang yang langka. Sebab apa? Inilah yang kami maksud alladzina yastami'unal qaula. Salah satu tanda si hamba itu dipilih Allah. Makanya sedikit sekali golongan kita manusia itu yang hatinya ada keinginan untuk kembali pada Allah. Bahkan mohon maaf loh ya, sekali lagi mohon maaf, bahkan kita sendiri di kalangan umat Islam pandai berbagai macam ilmu, itu aja masih jarang. Makanya di dalam Al-Quran ketika saat Allah berkata, jikalau kita punya masalah tidak boleh tanya pada ahli ilmu. Mengapa Al-Quran mengatakan kita disuruh bertanya kepada ahli zikir? Jawaban sederhana adalah karena kalau kita tanya terhadap ahli ilmu, di sini ada halusnya kepentingan nafsu yang tidak tahu. Tapi kalau kita tanya pada ahli zikir, sehalus apapun akan mengerti dalam setiap pertanyaan dan setiap jawaban itu tentang adakah kepentingan nafsu. Nanti Pak ya ada pembahasan makalah seakan-akan itu menyalahkan kita itu membuka tanya jawab terkait daqaiqul asrar, lembut-lembute ngelmu rahasiani Gusti Allah. Kalau boleh saya singkat aja sedikit. Siapa yang ditanya tentang rahasianya Allah, kok dia jawab, itu menunjukkan kebodohan si penjawab. Ini kalau satu sisi kita kembalikan terhadap kebiasaan kami, berarti saya orang bodoh. Paham ya? Artinya di situ nggak boleh dijawab.
Itu satu sisi loh Pak, satu sisi. Tapi kita harus tahu syarah di dalam matan tersebut ada satu catatan. Apa catatannya? Mohon maaf. Tatkala masalah yang ditanyakan itu, terus yang menjawab itu adalah Allah, maka betul seseorang kalau sudah semakin tenggelam terhadap asrar-asrarnya Allah, makhluknya itu menyandang sifat bodoh. Sing alim sinten? Allah. Berarti kalau Allah itu alim, lawannya sifat alim berarti bodoh. Bodoh ini berarti harus diletakkan kepada makhluk. Pun benar. Dari makalah inilah Pak, sebagai dasar kebanyakan seseorang menyimpulkan gak oleh iki digelar apalah kitanya jawab secara umum. Bapak Ibu, sudahlah. Di situ karena ada dua sudut pandang, kita hormati. Padahal justru menurut kami ketika ada ketidakfahaman kita untuk melaksanakan satu fungsi ilmu, itu justru menurut kami ya, akhirnya kita kesulitan untuk melakukan perjalanan Shiratal Mustaqim dengan benar. Saya juga punya etika. Apa? Menutupi rahasia. Rahasia kewalian sampean, ya rahasia asrarnya Allah yang diletakkan dalam diri jenengan. Artinya enggak mungkin saya akan ngumbar rahasia yang harus kami tutupi. Makanya enggak usah khawatir, nanti akan ketemu makalah ini Pak. Nanti Bapak Ibu hadirin, kembali kita ke materi. Kalau kita melihat proses satu sistem, seseorang itu ditarik Allah di muraqabah disebabkan karena seseorang itu hatinya selalu berzikir. Lah zikir yang kami maksud di sini bukan zikir kita secara lesan maupun hati, akan tetapi zikir enggak bisa hudur, bukan itu. Ada Pak, golongan kita manusia lesannya berzikir, hati ya juga menyebut nama Allah, tapi masih tergolong lalai terhadap Allah. Ada lagi orang yang berzikir tapi hatinya itu betul-betul khudur datang Allah. Ada juga seseorang lesannya tidak berzikir secara umum, tapi hatinya itu dikatakan berzikir datang Gusti Allah. Tiga kelompok ini kita nanti ada di mana? Yang jelas Allah akan menarik satu jiwa atau hati seseorang di maqam muraqabah dikarenakan, menurut ilmu loh Pak ya, menurut ilmu dikarenakan jenengan di mata Allah tergolong ahli zikir. Di situ pintu yang tadinya tertutup tentang lembut-lembuti rahasiane Allah pasti akan dibuka terhadap hati jenengan ini. Semakin besar
zikir yang kumaksud ini terhadap panjenengan, maka semakin cepat nanti Allah menarik jenengan di makom fana, makom di mana hati sampean sudah lalai terhadap apapun. Jangankan orang lain, jangankan makhluk lain, dirinya sendiri pun sudah lalai. Urusan dilalaikan sama akalnya alias dimasukkan di dalam makom khos, urusan Allah. Kalau ditarik di sini, maka gendeng sak njobone Pak niki. Atine ya gila, akalnya juga gila. Sering kita sebut sebagai majedub. Tapi bukan gila terhadap selain Allah loh nggih. Gilanya hanya pada Allah karena yang ada di dalam hatinya hanyalah cuman Allah. Kerjaan sudah lalai. Waktu apapun, baik yang diwajibkan di dalam syar'i atau yang dilarang di dalam syar'i, dia sudah enggak tahu. Sudah enggak tahu. Urusan durasinya itu urusan Allah. Kita enggak bisa menolak, pun juga kita tidak bisa memilih. Tapi di antara jenengan yang ditarik Allah di fana ini nantinya diletakkan di khawasul khawas beda. Yang sudah tidak ada selain Allah dalam hati itu cuman di dalam hati. Akal masih bisa fungsi, akal masih bisa interaksi, bisa untuk mikir urusan-urusan dunya. Wala tansa nasibaka minadun ya. Ini mesti orang yang seperti ini membawa sifat 4 mesti ini. Sidik, tablek, fatonah, amanah. Urusan volumenya urusan Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika kita ada di makom muraqabah, apakah ada sesuatu yang harus diwaspadai? Ada. Nanti kita bahas di sini. Ar-rakhilun, posisi kita si salik, yaitu posisi perjalanan untuk bertemu Allah. Ada sesuatu yang harus jenengan waspadai, karena di dalam situ sebelum kita sampai ke zona mohon maaf fana, bahkan zona makrifat, nafsu itu belum aman Pak, belum aman. Laksana gini, hati seseorang itu tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh gebyarnya dunia ketika seseorang itu tidur. Kalau sudah tidur nggak bisa. Semewah apapun dunia yang akan menyilaukan panjenengan, ketika jenengan tidur nggak bisa Pak, nggak bisa tersilaukan. Cobi jenengan tidur, terus istri atau suami jenengan ngasih sesuatu yang sebelum tidur itu jenengan paling sukai, soto ayam misalnya. Sampeyan tukno di depannya soto ayam, ditampani mboten? Mboten, karena tidur. Loh, di saat inilah Pak posisi yang namanya nafsu yang mengejar-ngejar kita untuk melalaikan Allah itu sudah
Allah kasih batas. Sama jenengan nanti ketika masih menjadi rohilun atau salikun, jenengan harus mewaspadai kepentingan nafsu yang paling lembut. Napa? Apa mawon mesti keturutan. Pengen apa mawon. Dan kepinginan ini yang kumaksud adalah perkara-perkara yang di luar bertemu Allah. Gampang banget. Makanya kami sebut sebagai karomah. Hati-hati. Yang kedua, halusnya halus. Apa toh Pak? Ningati kita itu bronto. Ngerti brontongnya? Azam. Sejoga wedi dang ketemu Allah. Ayo. Apa enggak bertentangan dengan jorgan di depan liman kana yarjullaha? Kayaknya seperti itu. Kayaknya bertentangan. Sampai mohon maaf ditawakuni oleh kholwat, ditekuni oleh mujahadah, ditekuni oleh dzikir, tapi ono maksud ning ati supaya lekas ketemu Gusti. Ning ati lho kesendenan, keselip hari itu lo nggak boleh. Nggak nanti tuh bingung dah nih. Padahal tujuan kita ilmu amal istiqomah adalah untuk bertemu Allah, tapi kok gak oleh? Iku sebabnya apa? Terus kalau tidak boleh, terus sikap yang paling baik kita kepada Allah sehingga dikatakan golongan yang membawa akhlak ilahiyah itu bagaimana? Ngeten Pak, jenengan kan pun diwenehi Gusti Allah nur tawajuh. Apa nur tawajuh? Cahaya kepahaman sampean bagaimana cara untuk bertemu Allah. Lah ngoten ta? Berarti dikiri kudu digedhekne. Lah ngoten ta? Lah ketika jenengan melaksanakan dzikir niku lho Pak, maksud kula dan cepet laso keinginan-keinginan yang masih melekat di dalam keakuan hamba, termasuk ingin lekas bertemu Allah. Berarti ya napa bahasa sederhana, wis ayo ngintir mawon ngaten. Sing jelas niki nggih seakan-akan bertentangan dengan apa yang sering kukatakan. Lekaslah Pak jenengan kali kula dari sisa umur yang masih ada itu untuk bertemu Allah. Lah ngoten ta? Lekaslah sebelum kematian itu datang. Semua kan ya harus ada prosesnya toh Pak ya. Lah jikalau jenengan sudah tahu kalau bronto azam yang besar untuk ketemu Allah itu masih tergolong lembuti kepentingan nafsu, maka langkah selanjutnya kita pada kesempatan hari ini dipahamkan Allah untuk selalu tidak mudah ngaku-ngaku melakukan zikir atau khalwat. Justru dengan cara inilah Pak, sak kedepe netro, sak kedepe meripat, itu enggak lama jenengan dikatakan saged bertemu Allah itu. Kan sudah dikatakan tanda-tanda di antara si salik itu sudah Allah tarik di dalam makom fana dan makom makrifat itu diantaranya adalah di dalam hati sudah tidak ada muncul si fa'il itu selain Allah, si pelaku itu selain
selain Allah. Tondo sing sederhana, ati sampean ayem. Ya napa oleh gak ayem? Nabi Ibrahim sampun dawuh berdoa kepada Allah, ya Allah, amankanlah negara anak putuku ini. Bahasa syariat negara pada saat itu negara Mekah. Asline nggih negarane ati sampean. Aman dari kepentingan hawa nafsu. Ngoten maksudnya. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Faslun utawi iki fasal bab di nomor makalah 39 iku nurut tawajjuhi, cahayane tawajjuh atau bisa disebut sebagai ibadah. Di dalam makalah ini Pak, saya revisi matan niki, saya revisi, artinya dawuh Gusti Allah di akhir matan itu ada, yaitu surat awalnya itu surat Al-A'raf. Ternyata kami cari jatuhnya itu di surat Al-Hijr, bukan Al-A'raf. Tapi kalau lihat matan niki kan di akhir itu ada catatan Quran, Kul Allahu. Ternyata ketika saat kami padukan dengan matan sebelumnya, Quran ini, dalil ini gak cocok. Karena di situ dikatakan, katakan Muhammad, biarkanlah mereka itu tersesat di dalam dunianya. Padahal makalah ini membahas khusus masalah si salik ketika sudah dimuraqabah itu bisa ke fana dan ke makrifat. Akhirnya jatuhnya ada di surat Al-Hijr ayat 99. Jadi ketemu di surat Al-Hijr ayat 99 sebagai ayat yang terakhir. Pas niki. Pun, mohon maaf jikalau matannya di akhir itu nanti tidak sama dengan matan yang ada di kitab Hikam. Sebab kami metkan antara isi makalah, matannya itu, makalah itu dengan Quran yang ditaruh boten met. Artinya boten sambung, ngoten lho. Di makalah itu mengatakan perjalanannya si salik ini untuk sampai kepada Allah. Tapi Qur'annya yang di matan itu mengatakan biarkanlah Muhammad, mereka itu tersesat di dalam dulinan urusan dunya. Terus akhirnya kami cari ketemu di surat Al-Hijr ayat 99 sing met niku. Sing met. Pun. Ihtada nompo sapa ar-rakhiluna wong sing mlaku dalan nuju Allah, atau bisa kita artikan salikuna. Nampa apa bi anwarit tawajjuhi kelawan piro-piro cahayane tawajjuh. Berarti selain golongan niki, Pak, golongan salik itu tidak akan pernah Allah kasih nur tawajjuh. Yaitu di saat kita itu hati masih ingin ketemu selain Allah, dan itu terjadi pada siapapun kita.
dimulai saat kita akil balik dulu Pak, ya. Entah sampai berapa umur kita. Ati iku lho, kepingin sukses dunyane. Cara kula ngoten mondok, pingin aku dadi arek sing pinter. Isok maca kitab, nguasai kitab ini, kitab itu. Lah, ini kan masih apa? Masih tujuan dunia toh nih. Artinya tujuan dunia itu tujuan selain Allah. Selain Allah. So, aku jadi dadi ngulama sing kondang. Ngaten. So, aku ben dadi cara ngedekno pondok iku santri ini ben ribuan. Lagi tujuan selain Allah dunia. Lah nur tawajo itu tidak akan diberikan terhadap golongan kita yang seperti ini, enggak. Saya katakan golongan kita ini. Sukses dunia itu tidak hanya berbentuk materi tok Pak, enggak. So aku nek wis mulih tekan sekolah sampai S3 nanti aku menjadi insinyur atau menjadi dokter, ngapunten ya, atau menjadi apapun sesuai dengan jurusannya masing-masing. Aku pingin sukses dari orang kaya, insinyur. Dengan keinsinyurannya kita jual. Misalnya kita jadi dokter, dengan kedokterannya, kealiman kita menjadi ilmu-ilmu anatomi, kesehatan-kesehatan, kita jual. Karena ingat-ingat dulu kita biayanya juga banyak. Loh, mohon maaf, semua ini golongan tujuannya itu di luar Allah. Kita pingin sukses dunia. Sebab umumnya Pak, orang kalau sukses dunia ini dihormati orang, diajeni wong. Lho ngoten lho, pabrike pitu nggih, ngapunten, sak Kediri mulai pabrik beting sampai pabrik rokok niku wae dhewe. Sukses toh Pak? Sukses dunia niki tidak menjadikan, sampeyan catat ini, tidak akan menjadikan ketentraman hati sampean, nggak akan pernah. Justru akan menjadikan hati sampean ning atiku ono rasa khawatir, rasa wedi. Kalau nggak percaya tanya sampean. Tanya orang yang kita anggap sebagai orang yang kaya raya, dia punya khawatir apa? Dia punya takut apa? Takut miskin, takut jatuh bangkrut. Saya tanya, yang sukses dunianya yang tidak bermateri. Misalnya kami sebagai insinyur, level saya sudah nasional Pak, umpama. Apa yang saya takuti? Pasien saya iku melorot. Kita akan menjadi dokter, sing dokter gak payu nek ana wong lara. Sinten sing berobat? Gak ada. Income-nya kita dari mana? Tapi semuanya ini tidak semua loh Pak ya, kecuali dia yang hatinya bertauhid. Beda Pak, beda banget. Sekalipun itu pejabat lah, apa yang beliau takuti? Hilangnya satu jabatan. Dan ini hukum sunatullah, nggak bisa kita bantah, nggak bisa Pak. Karena memang kita masih di posisi hati ini pingin
kepinginannya itu selain Allah. Dan nur tawajuh nggak akan mungkin dikasihkan kepada kita selama kita masih bersikukuh hati ini menolak hidayah Allah. Ukuran seseorang dalam hatinya liman kana yarjullaha iku hidayah. Ukurannya ada di situ. Allah itu, Pak, mboten pandang bulu sebetulnya itu. Kasih sayang banget pada kita sebagai hambanya. Innallaha rahimum bi'ibadatihi. Sayang banget. Pakai rohim pisan di situ. Sebetulnya Allah itu selalu menebarkan hidayahnya tentang ruhaniyah. Cuman berhubung kita manusia banyak yang tertutup dengan bentuk hati kita ditutupi keinginan sukses dunia, itulah akhirnya hidayah mohon maaf kita tolak. Ibarat gelas ada tutupnya, kita kasih air nggak gelem masuk. Bukan perkaranya yang salah itu Allah, bukan. Allah sudah kasih hidayah kok. Dalam ayat lain Allah katakan ketika ini kami sampaikan ada dua kelompok manusia hambaku ini. Wa minhum man hadallah. Ada yang mau menerima. Wa minhum man haqqat. Yang masih bersikukuh di dalam kesesatannya. Ini tadi tutup tadi. Kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 5 dan ayat 6, alasan kita tidak dikasih Allah nur tawajuh itu karena kita aandar tahum amlan tundirhum, tapi tetap ati layu minun, gak percaya. Mengapa hati kita sebagai si A gak bisa percaya sementara si B bisa? Ayo, karena alasannya sederhana, hati kita telah ditutupi yang berupa keinginan pingin sukses dunya lah niki. Akhirnya tawajuh nur itu enggak Allah kasihkan. Sederhana apa sih nur tawajuh atau bi anwari tawajuh kalawan piro-piro cahayane menghadap? Sing dimaksud nur tawajuh adalah nur makrifat. Dan ini ada dua. Pertama, nur tawajuh berupa ilmu. Bentuknya yang jenengan faham. Dengan dasar inilah maka aku beranikan diri untuk membahas tentang daqaiqul asrar, rahasia-rahasia ilmu tentang Allah kami sampaikan. Supaya jenengan mendapatkan nur tawajuh berupa kefahaman. Tapi memang miturut qadariyah ada batas. Dibatasi saya. Mana batasnya? Saya enggak boleh mengatakan rahasia-rahasiane Allah tentang la ilaha illa ana. Enggak boleh. Sapa sing ngaji contohnya Allah, enggak boleh. Dibatasi. Cuman di situ boleh hanya dengan rasa. Hanya itu. Nek rasa kan enggak diucap toh Pak ya. Tapi saya ngikuti Abu Nawas. Pakai politik. Apa politiknya? Ini loh masih sepanjang ilmu. Loh ngoten loh.
Kalau masih sebatas ilmu untuk memahamkan, kanlah ini masih syariat. Ngaten lho. Lah hakikatnya memang rasa yang berdiri di atas cipta untuk menemui sejatine urip. Lho ngoten lho. Aku berkata ilmu pokoknya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nanti ada makalah sing bentak saya seperti itu nanti. Mboten napa-napa. Tetap kalau terjang. Artinya kalau terjang niki saya bertendensi hujah ilmu. Yang maksudnya supaya umat ini mendapatkan kefahaman, itu maksud saya. Sehingga dulu Pak, nggak boleh dengan terang-terangan ini disampaikan harus memakai bahasa kinayah atau bahasa isyarah. Yang kedua alasan saya, zaman. Wis. Ini akan dikonter oleh Allah, dikonter alias dikonter. Tidak ada salahnya sekalipun itu yang kusampaikan adalah ilmu ya tentang masalah rahasianya Allah di dalam la ilaha illa ana, manakala yang menyampaikan bukan aku makhluk. Urusan tengah jalan saya gendeng ya ora apa-apa. Lho ngoten lho. Akali maksudnya urusan di tengah jalan ketika membahas itu akal kula nggih digendengne ya wis. Bagi saya no problem. Lho niki tawabrakan lho Pak. Niki mungkin tawabrakan kali Qadariyah. Nek Jabariyah tasik bisa. Tasik bisa. Nggih, kan sudah terjadi. Gara-gara beliau mengatakan la fi jubatin illallah. Hanya itu dah. Sehingga pada masanya dia dibunuh pemerintahan itu. Tidak ada di dalam bajuku ini yang ada kecuali Allah lah. Niki kan isine la ilaha illa ana toh. Lah. Mengapa demikian? Tidak dibolehkan karena kebanyakan orang memandang itu tidak sama dengan apa yang beliau rasakan. Beliau pakai rasa. Terus kebenaran di dalam rasa ini beliau tuangkan dengan bentuk zahiriyah niki le. Oleh karena banyak orang umum itu memandangnya makhluk, maka jadinya salah faham. Nah, menurut kami kalau tidak salah faham, mengapa saya harus dilarang? Betul masalah. Prinsip boleh berbeda, tapi satu hal yang penting tujuannya sama. Jalan silakan berbeda, yang penting tujuan sama. Pun. Jadi anwari tawajuh itu pertama adalah kefahaman apa yang sudah jenengan terima dari ilmu tauhid. Khusus bagaimana cara jenengan ini mendudukkan hati ketika khalwat itu yang benar. Artinya yang benar bersih dari kepentingan nafsu. Yang kedua, anwarut tawajuh ini Allah siapkan maksudnya nur makrifat. Wal wasiluna lan utawi golongan wong sing wis tumeka menyang Allah. Iku lahum iku tetep kedue wasilun anwarul muwajjahati utawi piro-piro cahayane tawajuh. Artinya nur tawajuh iki terhadap si wasilun dadi siji.
sudah manunggal. Kalau yang masih dalam perjalanan, rohilun, belum. Khusus nur makrifat ini dia masih mencari. Tapi kalau wasilun mboten mencari. Dulu saya pernah berkata, proses seseorang mi'raj atau sampai pada Sidratul Muntaha ini kan ngeten. Ruh saklebeti ruh niku wonten rasa atau nur sakjerone nur. Oh kok nur. Napa bahasane cahaya iman? Apunten. Loh keliru lek nggo spidol. Wah, nggih, gak nek dibusek. Keliru Pak, nyun sewu. Di rumah, nggih, wonten sing boten sing kenging dianu niki wis. Niki ambek bensin nggih, nggih nyun sewu. Niki senes nure wonten mriki. Sadurunge nur iki sampean ganti, ngapunten, lho wis. Iki adalah iman. Lha saklebete iman utawa niki rasa. Lah sanjire rasa iku ana cahaya atau nur. Atau kami sebut nur makrifat. Ra kitok ya. Diteruske apa gak? Mesisan ya nek anu ya. Kali bersih-bersih mesisan. Oke, niki iman wis mesisan, bersih-bersih mesisan atau rasa. Saklebete rasa iku ana cahaya atau nur makrifat. Lho saklebete nur makrifat ketemulah hayat atau disebut Allah. Maksudnya wujude atau wong Jawa urip. Niki kan prosesnya. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada Allah yang disebut wasilun tentang masalah nur makrifat atau anwarul mutawajjah. Niku pun dados tunggal. Artinya dados tunggal apa? Bukan ada dua loh Pak ya. Bukan. Kemarin ada yang tanya waktu di Blitar. Bertanya tentang apa perbedaan nafas, jiwa, dan ruh dan Allah. Tinggal kami menjawab dari sisi mana. Kalau sudah kami menjawab di makom musyahadah atau makomnya wasilun, sudah keahatan pada Allah, ya nggak ada bedanya. Artinya nama 4 ini sudah nggak ada, nggak muncul nama 4 ini. Yang namanya nama itu kelambi Pak, wadah, sudah nggak ada. Tinggal yang disebut isi ini kalau yang dimaksud Allah wujudnya itu. Atau orang Jawa mengatakan hidup. Kalau bahasa Quran, innani anallah. Niku kan tauhid inti toh, terakhir yang tingkatan 4 niku la ilaha illa ana itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah antara mohon maaf wasilun dengan cahaya atau nur makrifat ini sudah nggak bisa dibedakan. Karena di sini nggak ada perbedaan memang. Nur makrifat iku ya wasilun itu, ya Allah itu, ya urip iku, ngoten lho.
Sehingga masuklah dalam satu kalimat suhudul wahdah fil kasrah. Ngapunten niki nek tasik wonten sing miskil jenengan tahan. Mungkin jenengan tasik iling dawuh tentang wahdatul wujud. Niki kan didrengkeni toh kali banyak orang. Padahal wahdatul wujud itu seseorang yang sudah, mohon maaf, yang sudah kefanaan orangnya atas diri makhluknya ini ya sudah tiada. Itulah yang ku sebut sebagai makom fana tadi. Tadi selain Allah enggak ada. Miturut sistem Qadariyah, jenengan ini diperbolehkan hanya boleh untuk lewat rasa, ngoten tok. Enggak boleh dikeluarkan berbentuk ucapan lesan, enggak boleh. Oke. Memang niki mungguh golongan tertentu silahkan enggak boleh, tapi yo kita harus bisa menghormati golongan yang mempunyai hujah kuat untuk mengeluarkan kebenaran yang di dalam dikeluarkan, karena beliau-beliau juga punya hujah, punya dalil, punya pembuktian. Sing sak temeni Gusti Allah itu ora mung nyoto ing dalam batine saja ndak, akan tetapi juga nyoto ing dalam dohiri. Bapak Ibu, di sini kami tidak akan membahas wasilun. Makalah ini kami akan khusus lebih fokus membahas tentang salikun atau rohilun. Fal awalu mongko utawi golongan sing pertama yaitu rohilun itu atau salikun. Li anwari iku tetep kedue piro-piro cahaya. Artinya jenengan kali kula butuhkan ini karena kita masih di zona proses. Zona proses. Butuh cahaya-cahaya itu butuh. Tapi bagi wasilun mboten butuh, karena wasilun iku ya nur makrifat ya Allah itu lho, ngoten lho. Istilah ketika jenengan iki kalih kula itu masih haus, prosesnya kita masih butuh air. Tapi ketika jenengan ini sudah tidak haus, sudah tidak butuh air karena jenengan sudah jadi air, otomatis haus tidak ada. Itu saya plesetkan supaya akal sampean mudah untuk memahami maksud. Haulai iku al anwaru utawi mengkene wong sing wasilun iku lahum kedue haulaik li annahum iku krono sak temene haulaik iku lillahi la syai'in dunahu. Mengapa si wasilun itu enggak butuh yang namanya nur tawajuh? Karena dia sudah tidak karena siapa? Li annahum lillah la syai'in dunahu. Karena semuanya dalam diri wasilun itu sudah hanya karena Allah. Beda dengan rohilun atau kita salikun dalam perjalanan masih keselip kepentingan nafsu. Oke Pak, kita lepas dari kepentingan nafsu yang bersifatkan karomah. Oke, tapi kita masih belum bebas kepentingan nafsu halusnya halus. Lekas pingin cepet ketemu Gusti lah iku mesti ono ning ati.
Ini yang harus jenengan waspadai. Lah nanti kalau airnya itu sudah jenengan temukan, maka otomatis haus niku akan hilang. Artinya apa? Ketika nur makrifat itu cahaya iki sudah Allah nyalakan di dalam jagat ati sampean, maka perkara selain Allah itu langsung hilang, yang disebut gelap tadi. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Gara-gara hati kita itu dipenuhi oleh selain Allah yang disebut tauhid, itulah yang akan menjadikan hati ini gelap pada Allah. Tapi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Oleh karena di dalam hati kita ini dinyalakan Allah cahaya makrifat, nur tawajuh tadi, maka seluruh makhluk yang disebut gelap itu sudah tiada. Al-kaunu zulmatun. Makalah lain. Makhluk itu aslinya peteng. Zulmah ai la maujudun. Tidak wujud. Kok iso? Sebab wujudnya diwujudno sing wujud. Sehingga disitulah tidak boleh ngaku-ngaku duwe sifat wujud. Selama masih punya sifat, merasa punya sifat wujud, maka hati sampean kali kula sudah nggak akan pernah menemukan yang namanya nur atau padangi. Akhirnya wujud sing sak temene wujud kita nggak akan pernah akan tahu. Masa ada wujud jejer loro? Boten mungkin lah Pak. Sebab Allah itu nggak bisa sebetulnya kita sekutukan. Nggak bisa. Niki bagi mereka yang sudah wasilun loh nggih, boten saged. Artinya ngutok nih Allah dengan sesuatu boten saged. Bagaimana mungkin jenengan itu akan mengenal gelap? Lawang sampean ini posisinya lampunya sudah menyala. Enggak mungkin. Gelap itu hanya bisa terjadi, bisa menatrapi hukum gelap ini terhadap golongan kita yang cahayanya belum dinyalakan. Atau bahasa hati, kita tidak akan mengenal gelap hati ini pada Allah manakala selain Allah di dalam hati sudah tiada. Lak mboten bingung to, Pak? Nggih, ngelmu sing kaya ngene iki karepe mboten asal digelar. Kalau tidak mau digelar, mengapa Allah dawuh dalam Al-Qur'an, kalau kau bertanya, tanyalah ahli dzikir, jangan tanya pada ahli ilmu, karena ahli ilmu belum tentu dia itu sudah melakukan khalwat atau uzlah atau proses muraqabah ke fana ke makrifat. Kalau ahli dzikir sudah pasti itu Pak. Kan ada pertanyaan lain dalam Al-Quran tentang roh. Muhammad, jikalau hambaku bertanya terhadapmu tentang roh, jawablah itu adalah urusan Tuhanku. Lah ngoten toh? Sedikit sekali kita sebagai manusia mengetahui. Mana mengetahuinya sedikit mana? Just kita adanya sebab diadakan oleh Allah. Cukup sampai di situ. Dan nanti kita wajib kembali kepada Allah. Cukup di situ. Sudah benar. Makhluk itu tidak ada kapasitas sedikit pun untuk bisa menjawab tentang persoalan yang ada kaitannya dengan ruh atau rahasia-rahasia ilmu Allah, kecuali cuman Allah. Berhubung kita memandang Muhammad itu makhluknya, dari sisi makhluknya ra ketemu Pak.
Tapi coba kita melihat fi kulli mukawwanat, di dalam diri beliau siapa? Kan sudah dikatakan setiap fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ono sesuatu sing samar ai hayyun urip niki. Siapa hayyun itu? Mausufnya itu siapa? Wa huwa wujudullah. Lah wis cetha to. Oleh karena kita memandang makhluknya itulah Pak, cocok ning Quran iku mau mengatakan nggak boleh kita membahas tentang roh. Karena yang berhak membahas itu cuman Allah. Tapi coba jenengan memandang siapa di balik Rasulullah yang sesungguhnya. Kalau hati sampean itu bisa merombol di situ, menerobos di situ, maka mohon maaf, benar ayat ini yang menjawab itu sebetulnya Allah. Allah niku sifatnya adalah ilmu, maha tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Jangankan perkara yang dohir, perkara yang ada di dalam dada Allah itu tahu. Pun terus Quranin di lah niki ning makalah niki kula revisi di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sing sinkron kalih makalah niki ayat niki, bukan ayat yang tertulis pada umumnya di makalah itu. Surat napa? Al-An'am ya. Al-A'raf apa Al-An'am, Pak? Yang di makalah pada umumnya. Cobi dibersani. Terus akhirnya saya ganti surat Al-Hijr. Awalnya surat apa? Sembilan satu. Ya, menurut makalah di matan yang lain, bukan di matan yang kami tulis ini. Coba ayat 91 Al-A'raf, Al-An'am. Sembilan satu. Oh bukan, berarti surat Al-A'raf. Oh, bukan ya. Surat napa supaya kula? Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 ini sing sinkron dengan makalah, dengan matan. Wa'bud lan nyembah sira. Tetap nyembah sira rabbaka ing pangeran ira hatta ya'tiyaka sehingga teko ing ira apa al yakinu kematian. Berarti al-wasilun ini Pak, tetap dia sampai mati hatinya tawajuh hanya pada Allah. Al-makna amal wasiluna anapun utai wong sing wis tekan panggonan ilallah maring Gusti Allah
iku fahum mongko utai wasilun iku majdubun binurillahi mubasyaratan. Dia ditarik. Sebelum wasilun kan disebut rohilun. Proses kita perjalanan salik ini menuju dan bertemu Allah di makom makrifat. Itu olehnya bisa ke situ sebab ditarik oleh Allah. Olehnya Allah menarik miturut sebab musabab hukum ilmu jenengan ini terus menerus hati itu berzikir. Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Al-Insan 25. Pagi, siang, sore, malam Muhammad terus kamu berzikir. Waqala aidan iki terhadap Nabi Muhammad. Terus terhadap kita golongan orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu wasabbihuhu bukratan wa asila. Tetap yang sama disuruh berzikir. La bisa babil ibadati, olehnya Allah menarik terhadap si salik menuju makrifat Allah sehingga disebut wasilun ora sebab teko tekuning ibadah. Ibadah iki piye maksudnya? Dzikir jenengan. Ora teko tekune. Padahal teori tadi mengatakan Gusti Allah narik si salik menuju ke wasil golongan menuju makrifat sebab tekune dzikir. Lah ngoten nggih. Tapi dikonter kalih makalah berikutnya la bisa babil ibadati tapi bal bifadlillahi wa rahmatih. Mengapa demikian? Bukan sebab tekuni jenengan kali kula kholwat dzikir, kok malah iku sebab fadl rahmati pertolongane Allah. Satu alasannya supaya jenengan waktu kholwat dzikir gak ngaku ngoten lho maksude. Jadi bersih sampean iki dikatakan karena Allah, di depan itu karena lillahi ta'ala itu. Lillahi la li syai'in dunah. Ora karena selain Allah. Itu karepe ben kuno. Berarti ketika kita sebagai salik kok merasa kita yang berzikir berkholwat sampak buta ya ora tekan. Allah tidak akan menarik menzadab sampean, nggak akan mungkin. Karena dalam diri kita masih ada penyakitnya berupa kepentingan nafsu sing halus tadi, Pak. Kalau lanjut. Fasaliku mongko utawi wong sing mlaku ngambah dalan nuju Gusti Allah iku yadhabu padha budalan sapa salik ila alamin nur maring ngalam nur ngalam cahaya. Tapi wal wasilu utawi wong sing wis tekan ilallahi iku yasiru fin nur. Dadi sapa wasil fin nuri ing dalam nur. Berarti menyatu sudah. Dadi jenengan ambek banyu wis gak ono bedane. Otomatis wis gak butuh ngelak. Mboten mengenal ngelak, mboten mengenal peteng karena cahayanya sudah menyala. Beda kalau si salik tadi, kita golongan si salik masih proses perjalanan untuk mendapatkan nur makrifat. Li'annal wasilah karena sak temene wong sing wis padha tekan menyang Allah iku qad baro'ah. Wis bersih fikul lima saking saben-saben apa siwallahu kang sakliyane Allah, wis bersih
atine iku sangka sakliyane Allah. Beda dengan salik tadi, masih ada kepentingan nafsu. Tapi wasil ndak sudah. Lah sekarang bagaimana si salik itu kuncinya bisa menjadi wasil? Itu tadi sing lembut niku harus lepas. Belajar kita harus orang ngaku. Iso orang ngaku. Nek wis muncul Allah. Aku Allah baru. Mboten saged ngaku-ngaku makhluknya. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Hijr al ayata ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mereka niku wasilun itu, beliau itu sampai mati pun dia tetap tawajuh menyang Allah. Nur makrifat niki mboten padam. Ngoten niki. Hanya ayat yang sebelumnya tadi sampai lupa sih Pak. Tolong dibantu. Ayatnya kan di makalah yang anu kan bicaranya gini. Kul Allahu. Si amit nggih. Kula padosane. Niki makalah 38 nggih, 39 nggih. Surat Al-An'am ayat 91. Coba dilihat Al-An'am 791. Al-An'am Lah di situ kita temukan Kul Allahu thumma dzarhum fi khaudihim yal'abun. Niki ning matan sing asline niku ayat niku. Surat Al-An'am ayat 91, Pak. Di situ artinya adalah katakan Allah kemudian biarkanlah mereka bermain-main di dalam kesesatannya. Ya gak cocok. Gak cocok dengan matannya. Makanya mohon maaf jikalau ini saya alihkan di surat Al-Hijr ayat 99. Pas niku. Jadi antara matan di makalah itu sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 99, ayat yang terakhir. Bon. Asarhu hakikatut tauhidi utawi hakikate tauhid. Niki kan kalau bahasa Jawa penak, Pak. Orang dulu niku sebelum mengerti tentang Al-Qur'anul Karim, orang Jawa itu dia sebetulnya sudah punya kitab. Kitabnya Kauniyah. Kan ada dua, Qur'aniyah dan Kauniyah. Berhubung orang Jawa itu enggak paham tulisan Quran, walini Gusti Allah, utusane Gusti Allah menerjemahkan Kauniyah itu dengan kitab kuno.
Kauniyah jadiku kuno, berarti kitab tuwek. Kitab yang khusus mengajarkan ilmu keesaan Allah. Kalau di Jawa akhirnya terkenal ilmu sejati. Aku gak butuh pengakuan kepercayaan panjenengan, ndak. Aku cuman menyampaikan aja. Sehingga dikatakan hakikatut tauhid huwa al ilmu bi tauhidillahi ta'ala. Yang dimaksud hakikate sejatine ilmu tauhid adalah ilmu bitauhidillah sing kanggo ngesakake Gusti Allah. Kita sekarang berbahasa tauhid, Pak. Dulu pengesaan, penunggalan. Sama sebetulnya. Lah kauniyah niki wujudnya nggih ngalam niki. Sehingga dulu sebelum mengerti tulisan Al-Qur'anul Karim, para rama menjelaskan lewat pelajarane kauniyah. Kitab kuno niki ya iki kitab alam. Semua alam itu ayat. Untuk menemukan inti daripada maksud yang disebut ayat yang tersirat lewat kauniyah itu. Kita ingin mengetahui isi kandungan sak temeni Al-Qur'anul Karim yang disebut sebagai Al-Qur'anul Qadim, ya lewat Al-Qur'anul Karim ini. Sehingga mengapa ulama-ulama mengajarkan kita tentang ilmu nahwu sorof, mengajarkan terhadap kita balaghah mantek, itu sebagai faktor pemudah kita untuk masuk kepada makhlus syahid. Inti wahyu itu cuman kebanyakan mandek karena dibatasi, gak boleh tapi dengan bahasa isaroh lho ngeten. Ya jenengan kali kula zaman waktu iku nggih mboten dong-dong, Pak. Mboten dong-dong. Pun. Wa huwa lan khali utawi ilmu tauhid. Iku ayasira kulama siwallah. Iku ayasira sak temenin dadekake apa kuluma sak liyane Gusti apa kuluma saben-saben perkara siwallahi kang sak liyane Allah iku fanaan saged ilang. Iki kalau kita bicara proses lho Pak ya. Kalau kita sudah intinya ya karena fadl rahmati Allah, ngoten lho. Berarti faktor ilmu tauhid itu harus kita pelajari untuk bisa mengesahkan Allah. Karena sesungguhnya lewat ilmu tauhid inilah yang akan menjadikan kullu ma siwallahi fanaan. Perkara selain Allah di dalam hati jenengan itu Allah tiadakan nantinya. Wala yu'athirulan juga ora bakal bisa mempengaruhi apa kul fi qalbil insani ing dalem atine menungso. Wa yusamma lan den arani apa qalbun diarani hakul yakin, imane wis bener. Berarti inilah yang kusebut ihsan. Ihsan iku golongan makom ma'rifat. Berarti kalau kita bicara ilmu tauhid, itulah salah satu ilmu, satu-satunya ilmu yang menjadikan hati seseorang prosesnya bisa menafikan perkara selain Allah di dalam dada. Niki prosesnya. Setelah itu dilanjutkan jenengan kholwat dengan istiqomah, lah itulah alasan Allah akan memfanakan seluruh perkara selain Allah di dalam hati. Itu dari sudut pandang proses. Kalau sudah sampai pada makrifat disebut makom wasilun,
ternyata kabeh krana fadl lan rahmati Gusti Allah. Pun dikanter semuanya, ilmu dikanter, laku sampean dikanter, ibadah dikanter kabeh. Murni sudah. Oleh sebab itu kul katakanlah, la tadunnah, ojo padha duweni penyono sira anna ghairallahi ing sakliyane Gusti Allah iku wujudun wujud. Yuktika kang bisa aweh ka ing sira sapa ghairuka rojaan ing pengharapan. Oleh sebab itu katakanlah dalam hatimu, imankanlah bahwasanya selain Allah itu sesungguhnya tidak wujud dan juga tidak bisa memberikan harapan. Selain Allah berarti tidak bisa menjanjikan, tidak bisa memberikan harapan. Wa khaufan ya ora iso sing dadekno wedi. Wa qudratan ya ora iso sing dadekno kuat. Sakliyane Gusti. Lah itu akan bisa terjadi kalau jiwa sampean sudah di posisi wasilun, ngoten lho. Kalau belum, nggih tasik sampean kali kula sakliyane Allah sik manfaat. Sakliyane Allah sik iso memberikan manfaat, mencegah mudarat. Karena kita masih memandang sakliyane Allah itu ada. Karena di dalam hati kita itu masih ada selain Allah, termasuk diri kita. Makanya di situ la tadunna niki nggak berlaku bagi kita kalau kita masih di posisi salik, mboten saged. Karena salik masih membutuhkan nur dulu. Sebab dengan nur itulah nanti yang akan mengusir selain Allah di dalam dada. Kalau sudah sampai di situ baru makalah ini berlaku. Perkara selain Allah itu sudah enggak akan manfaati. Malakum dzarrau wala naf'an. Selain Allah tidak akan bisa mendatangkan mudarat ataupun mendatangkan manfaat. Li'anna kulla rojain, karena sak temene saben-saben perkara kang bisa aweh harapan li ghairillahi kang sak li ghairillahi kedue sak liyane Allah iku sirkun, hukumnya syirik, Pak. Berarti awak dhewe mau tatkala hati masih ada selain Allah, berarti kita masih kegolong syirik. Gini iki kalau maksud syirik khafi. Syirik yang tidak bisa dideteksi oleh golongan am, wis mboten saged. Sebab syirik yang tahu ini hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Atau saya katakan golongan yang sudah Allah tarik di dalam makom makrifat. Tapi bukan berarti wong iku roh lho, Pak, bukan. Tadi saya katakan yang tahu syirik khafi di sini hanyalah Allah. Dan atau golongan-golongan yang sudah Allah tarik jiwanya di dalam makom makrifat. Tapi pun sampean anggap wong iki wis eruh Allah. Lah wong wis gak ono lho, Pak. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada akan tahu yang ada? Jan aku ngaji ambek peno iku kok ya bengungno to. Ya wis ora apa-apa, ngombe kopi dhisik. Nyantai mawon. Udahlah, Pak. Wis ngeten mawon. Pun sampean tekunono dzikir nomor 2, ayo ngelatih gak ngerumongso jenengan sing dzikir. Mengke paham piyambak.
dengan kalimat sing koyo tabrakan wau. Sawaung kana iso uga sirik, anane sirik iku dhahiron au khafiyan. Ngapunten, sawaung kana padha uga apa rojak iku dhahirun au khafiyun, harapan secara dhahir maupun secara batin. Kabiron au saghiron, utawa harapan kecil maupun besar. Artinya selain Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan harapan, baik harapan secara dohir maupun secara batin. Dohir, mohon maaf, dunia sampai sukses, nggak bisa kasih harapan. Dunia bisa bermateri dan tidak. Batin, harapannya yaiku sampai kepada makom makrifat, mboten saged. Karena status selain Allah iku semua makhluk disebut kaunia, disebut mukawwanat, itu sifatnya la haula wala quwata. Ada di situ. Al-khulasah, ringkesan. Istakmal kullama a'taqallahu minal a'mali fit taqarrubi ilaihi. Istakmal podo nggunakake sira kullama ing saben-saben perkara. A'taka kang aweh ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Bayane ma minal a'mal, saking piro-piro agawe atau aktivitas. Fit taqarrubi, sing maksud tujuane kanggo dalan marek ilaihi maring Gusti Allah. Kesimpulannya Pak, ibadah murni dan tidak murni itu sebuah thariqah, jalan, aktivitas, gunakanlah untuk mendekat dan bertemu Allah. Wis titik. Berarti posisi niki ditekankan terhadap golongan kita yang sudah ada di makom muraqabah. Akhirnya bisa sampai ke makom makrifat. Satu. Makalah ini, thariqah ini, jalan ini, fasilitas ini yang Allah hadapkan terhadap manusia tidak akan pernah bisa digunakan, dimanfaatkan golongan kita sebagai golongan untuk mendekat dan bertemu Allah. Perlu bukti? Oke. Kita sendiri aja. Sebelum Gusti Allah mentakdirkan hati kita bisa menerima tauhid, sebelum dia hati sampean isine nopo? Lah makhluk tok enggak toh? Makhluk tok. Nah, ketika jenengan melakukan ibadah murni, udah, saya tidak mengatakan tidak murni, yang murni aja bisa mendekat Allah dikatakan? Mboten saged, Pak. Oke, tadi saya katakan tanda-tanda di alam muraqabah adalah ketika Anda ini antak budallaha ka'annaka lahu taroh, minimal fa'ilam takun taroh, minimal ketika jenengan belum ada di makrifat atau mengerti wujudnya Allah, minimal ati sampean iku selalu merasa dilihat oleh Allah, merasa kehadiran Allah yang menggerakkan jenengan kali kula. Niki kan tarkibnya ihsan nak teng mriki to Kanjeng Nabi lewat hadisnya ada di sini. Mana mungkin waktu sholat kita hati merasa dilihat Allah? Gak pernah, Pak. Kita nggak usah bohong fair-fairan mawon.
gara-gara kami alim terus gak wani ngomong, percuma. Karena hukum ini tidak bisa kita tutupi. Siapapun kita, sebelum berlaku menerima tentang tauhid dan melakukan proses